Welcome to English class for 5th grade. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5. Good morning students. Ketemu lagi dengan Miss Melia. Kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris di kelas yang baru, yaitu kelas 5. Yuk kita mulai. Kita akan mulai belajar unit 1. Yang kita pelajari hari ini, temanya tentang telling time. Apa ada yang tahu apa itu telling time? Ya, benar. Telling time artinya kita akan belajar cara membaca jam. Nah, sekarang kita akan mulai ke materi kelas 5 tentang telling time. Perhatikan gambar berikut ini. Can you tell the time to the nearest 5 minutes? Kalian akan belajar menyebutkan jam yang berada di setiap 5 menit. Kalau tadi kita sudah belajar tentang o'clock, yuk kita belajar ke menit-menit yang lainnya, kelipatan 5 ya. Yang pertama, jika jarum panjang menunjuk angka 1, maka kita akan sebut 5 past. 5 past. Oh iya, jangan lupa selagi kalian menonton video ini, kalian juga ulangi ucapan Miss sambil belajar untuk menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kita lanjut yuk ke angka 2. Jika jarum panjang menunjukkan angka 2, maka kita sebut 10 past. 10 past. Pada angka 3, quarter past. Quarter past. Di angka 4, artinya menunjukkan 20 menit, kita sebutkan 20 past. 20 past. Di angka 5, kita sebutkan 25 past. 25 past. Sedangkan di angka 6, kita sebutkan half past. Half past. Yang sedikit berbeda adalah ketika kalian menyebutkan jarum panjang yang menunjukkan angka 7, 8, 9, 10, dan 11. Kita tidak menggunakan kata past ya, tapi kita menggunakan kata to. Yuk kita mulai sebutkan. Yang pertama, jika jarum panjang menunjuk angka 7, maka kita akan menyebutkannya 25 to. Di angka 8, 22. Di angka 9, quarter to. Di angka 10, 10 to. Di angka 11, 5 to. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dan bisa menyebutkan kata-kata ini? Berlatih terus ya, karena bahasa memerlukan latihan yang terus-menerus. Kita lanjutkan ya. Sekarang, kita akan coba praktekkan apa yang tadi sudah kita pelajari. Yang pertama, pertanyaan utamanya selalu adalah, what time is it? What time is it? Kita lihat gambar yang pertama. Jarum panjang menunjuk angka 1 dan jarum pendek menunjuk angka 7. Sehingga kita menyebutkannya it's 5 past 7. 5 berasal dari
angka 1. Tadi kita sudah belajar bahwa jarum panjang yang menunjukkan angka 1, maka kita akan sebutkan 5 past. Sedangkan 7 merupakan jarum pendek yang menunjukkan angka 7. Sehingga jawaban yang tepat untuk jam ini adalah it's 5 past 7. Kita lihat jam berikutnya ya. Nah, yang berikutnya, jarum pendek ditunjukkan dengan warna merah dan jarum panjang dengan warna biru. Jarum panjang menunjukkan angka 5, sedangkan jarum pendek menunjukkan antara angka 10 dan 11. Oleh karena itu, kita sebutkan jam ini menjadi it's 25 past 10. It's 25 past 10. 25 past kita sebutkan demikian karena jarum panjang yang berwarna biru menunjukkan angka 5. Sedangkan jarum pendeknya menunjukkan angka 10. Sehingga kita sebutkan it's 25 past 10. Bagaimana dengan jam yang lainnya? Kita lihat yang berikutnya. Pertanyaannya masih sama. What time is it? What time is it? Bagaimana ya kalau ditulis dan disebutkan? Soal yang pertama. Jarum panjang menunjuk angka 7 dan jarum pendek hampir menunjuk angka 4. Oleh karena itu, kita sebutkan jam ini it's 25 to 4. It's 25 to 4. Mengapa kita sebutkan 25 to? Karena jarum panjang menunjuk angka 7. Kita sebutkan 4 karena jarum pendeknya hampir menuju angka 4. Sehingga kita sebutkannya it's 25 to 4. Soal yang terakhir, gambar yang terakhir. What time is it? Pada gambar ini, jarum panjang menunjukkan angka 9, sedangkan jarum pendek hampir menuju angka 2. Sehingga kalau kalian ingat tadi, gambar yang kita pelajari sebelumnya tentang cara menyebutkan jam, jika jarum panjang menunjuk angka 9, maka kita menyebutkannya it's quarter to. Quarter to berasal dari penyebutan jarum panjang yang menunjukkan angka 9. Sedang to di sini artinya jarum pendek atau jarum jam hampir menuju angka 2 atau jam 2. Nah, kalau ini kita sudah belajar cara menyebutkan jam yang terlihat gambar jamnya. Bagaimana kalau jamnya bukan berupa gambar jam atau jam dinding yang biasa kalian lihat, tetapi jamnya berupa jam digital? Kita belajar yuk cara menyebutkannya. Nah, kita belajar jam digital ya. Pertanyaannya masih sama. What time is it? Contoh, ada jam digital yang menunjukkan angka 1.15. Sebenarnya, membacanya lebih mudah. Tapi ingat, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris yang kita pelajari kali ini, kita menyebutkan menit dahulu, baru kita sebutkan jamnya ya. Sehingga, pukul 1.15 dalam bahasa Inggris disebut it's quarter past 1. Quarter berasal dari kata 15. Jika jam menunjukkan 15 menit, maka kita sebutkan quarter past. Sedangkan 1 berasal dari jamnya.
Yang kedua, jika jam menunjukkan pukul 9.20, maka kita menyebutkannya, ingat, sebutkan dulu menitnya, baru sebutkan jamnya. Kira-kira ada yang tahu jawaban yang benar untuk soal ini? Ya, benar. It's 20 past 9. It's 20 past 9. Nah, kalau yang soal yang ketiga ini, ada yang bisa menebak apa jawabannya? 11.30. Kalau yang menebak jawabannya it's half past 11, berarti kalian benar. 11.30 kita sebutkan dalam bahasa Inggris, it's half past 11. 30 menit kita tidak sebutkan 30 menit, tetapi kita gunakan kata half past. Sedangkan 11 berasal dari angka jamnya. Sehingga jawabannya it's half past 11. Masih ada soal berikutnya ya. Perhatikan baik-baik. Kita ingat lagi ya gambar ini yang tadi sudah kita pelajari. Ini membantu kalian untuk soal yang berikutnya, karena soal berikutnya sedikit lebih rumit. Nah, kita lihat. 3.40. 3.40 berarti menunjukkan bahwa jam ini 20 menit lagi menuju jam 4. Sehingga kita menyebutkannya it's 20 to 4. Kenapa kita menyebutkan begitu? Jika jam menunjukkan menit yang lebih dari 30 menit, maka kita tidak sebutkan jamnya seperti yang ada tertera pada soal, tetapi kita menunjukkan jam yang terdekat atau menuju ke jam berapakah soal itu. Oke, soal yang kedua. 9.45. Berarti artinya jam ini menunjukkan 15 menit lagi menuju jam 10. Sehingga kalau kita sebutkan 15 menit lagi menuju jam, maka kita sebutkan it's quarter to, menuju jam 10. It's quarter to 10. Mudah-mudahan kalian paham ya. It's quarter to 10. Dan soal yang terakhir. Jamnya tertulis 10.55. Ini artinya 5 menit lagi menuju jam 11. Sehingga kita sebutkan dalam bahasa Inggris 5 menit menuju. Dalam bahasa Inggris artinya it's 5 to. Karena ini menuju jam 11, maka kita sebutkan it's 5 to 11. Nah, dari soal-soal yang tadi sudah kita bahas, kita bisa simpulkan. Ingat ya, ada aturan-aturannya dalam membaca jam. Yang perlu kalian ingat adalah menit selalu disebutkan terlebih dahulu, baru setelah itu kalian sebutkan jamnya. Jika menit lebih dari 30, maka jam yang disebutkan adalah jam yang akan dituju, bukan jam yang tertera pada soal. Jadi kalian harus lebih hati-hati, terutama ketika kalian membaca jam digital. Oke, itu saja Miss Melly berikan untuk materi telling time. Terima kasih sudah menonton video ini. I'll see you again in the next unit. Thank you.